Ramadan sudah menghitung hari. Lalu ketentuan apa yang akan berlaku di Ramadan tahun ini? Kemudian bagaimana menanggapi surat edaran Menteri nomor SE 05 tahun 2022 yang sempat kontroversial di masyarakat? Kemudian bagaimana juga upaya yang akan dilakukan pemerintah menghadapi terkait kenaikan di hampir seluruh bahan pokok? Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Bersama saya Hilda Mesri Fadila, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa setia Injambi. Senang sekali saya Hilda Mesri Fadila akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan kami Injambi selalu konsisten memberikan dan menyajikan tayangan yang edukatif dan teraktual bagi masyarakat Jambi. Pada hari ini kami di Injambi akan membahas mengenai menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Dan seperti tema kita pada hari ini, kami akan membahas mengenai pernak-pernik atau persiapan menyambut seperti ketentuan-ketentuan sehingga permasalahan yang juga muncul beriringan dengan datangnya Ramadan, ya ini kenaikan harga di seluruh bahan pokok. Namun sebelumnya di segmen pertama kami akan fokus dulu terhadap terkait panduan serta kebijakan selama Ramadan kali ini. Dan saya tidak sendirian, pada segmen 1 sudah bergabung bersama kami yakni dari Kemenak Kanwil Kemenak Jambi, yakni Bapak Haji Rocky Setiawan MSI selaku Kasih Kemasjidan Hisab Rukyat dan Bina Syariah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Hilda. Bapak terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Injambi Bapak. Alhamdulillah, siap. Baik Pak, tema kita pada hari ini sangat menarik sekali Pak, mengenai menyambut Ramadan. Iya, harus disemarakan itu. Harus disemarakan Pak ya, Iya. benar. Nah mungkin yang ingin kita sebagai pembuka lah pertanyaan pada hari ini Pak, mengenai pengaturan tahun ini, Ramadan tahun ini, ada yang membedakan tidak dengan tahun sebelumnya? Kemudian apa saja panduan ibadah yang perlu dicermati oleh masyarakat, khususnya di Jambi Pak? Mungkin boleh Bapak? Baik, terima kasih. Tentunya ini satu kesempatan yang baik juga kita menyapa masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Kita dalam beberapa pertemuan dengan Bapak Kakanwil, kami mendapatkan instruksi, saran-saran terkait kita menyemarakkan Ramadan untuk tahun 1443 Hijriah ini. Karena tahun ini alhamdulillah perlahan, mudah-mudahan pasti kita sudah terhindar dari COVID-19 sehingga semarak ibadah ini sudah kemudian kita suburkan kembali, dan ini animo masyarakat juga luar biasa dalam penyambutan Ramadan kita di tahun ini. Ada sebuah hadis yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, barang siapa berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah menjaminnya tubuhnya itu terhindar dari api neraka. Ini satu hal yang kemudian perlu kita sampaikan ke masyarakat kita. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bersama. Kita datangnya Ramadan 1443 ini menjadi kebahagiaan bersama. Benar. Saatnya kita memperbaiki diri, kemudian kita berusaha ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita di Ramadan 1443 ini mudah-mudahan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk itu ada beberapa persiapan di kami, Kementerian Agama Provinsi Jambi, sudah diinstruksikan oleh Bapak Kakanwil melalui surat yang diperintahkan dari pusat untuk melakukan Rukyatul Hilal. Rukyatul Hilal untuk melihat potensi munculnya hilal pada akhir Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, bertepatan dengan 1 April 2022. Tim Falakiyah Provinsi Jambi sudah mempersiapkan segala hal terkait dengan pengamatan kita, terutama untuk wilayah Provinsi Jambi. Nanti insya Allah di Hotel O2 Weston, tanggal 1 April 2022. Itu persiapan, kemudian nanti setelah kita melakukan pengamatan, tentu ada sidang isbat dari Pak Menteri Agama, yang akan mendapatkan masukan-masukan pengamatan pada 101 titik di wilayah Indonesia, termasuk 1 di Jambi. Kemudian itu baru kemudian
menjadi bahan penentuan isbat awal Ramadan oleh Menteri Agama. Nah, diharapkan masyarakat kita dengan semangat yang penuh untuk menyambut Ramadan, kebahagiaan dan keceriaan kita tumbuhkan di tengah masyarakat, karena ini menjadi modal iman dan ketakwaan di tengah masyarakat harus senantiasa dicas kembali, ditingkatkan kembali. Dan Bapak Kakanwil menyampaikan pada beberapa pertemuan dengan kami, karena keimanan dan ketakwaan itu kan menjadi syarat. Syarat apa, Mbak? Syarat turunnya berkah dan rahmah. Karena manusia hidup di dunia tanpa berkah dan rahmah, itu saya rasa hidupnya galau ya. Ya, untuk mencapainya itu harus ada satu pemancingnya, keimanan kita dan ketakwaan kita. Beberapa kegiatan semarak untuk Ramadan kali ini, beberapa hal terkait dengan sinergi Kementerian Agama dengan Pemda Provinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan menghidupkan Ramadan. Semangat Pak Gubernur kita juga untuk mengejar subuh berjamaah luar biasa, dan ini menjadi satu dorongan motivasi kami selaku instansi yang terkait mensupport, apalagi ini berkaitan dengan hal-hal yang positif baik untuk meningkatkan keimanan masyarakat di Provinsi Jambi. Mungkin seputar itu domain kita ini ya, bagaimana menyambut Ramadan dengan bahagia. Mudah-mudahan masyarakat Provinsi Jambi Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi Ramadan kita kali ini. Tiba. Salat subuh berjamaah program Bapak Gubernur yang kemudian didukung oleh beberapa SKPD termasuk juga instansi yang seperti kami, Kementerian Agama memberikan support, bahkan lembaga-lembaga masyarakat seperti kawan-kawan penggiat masjid, penggiat subuh, itu mereka juga memberikan support untuk mendukung program beliau itu. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai persiapan dari Kementerian Agama, Pak. Lalu mengenai kebijakan atau ketentuan panduan ibadah di Ramadan kali ini seperti sholat tarawih, kemudian buka bersama, atau open house, itu bagaimana Pak? Pengaturan tahun ini apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya atau seperti apa Pak? Mengenai beberapa kegiatan peribadatan dari Kementerian Agama ini kan itu menjadi satu wilayah masyarakat untuk menjalankannya. Kemudian kita juga merujuk pada fatwa-fatwa MUI. Benar. Terkait dengan pergerakan masyarakat, merapatkan soft-softnya, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi untuk karena COVID ini juga belum hilang 100%, pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat tentu tetap menjaga protokol sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia. Semua harus diantisipasi, semua harus tetap dijaga. Maka untuk penyelenggaraan seperti sholat berjamaah, kemudian tadarus, ini supaya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu bergerumpul dalam jumlah yang besar, tetap menjaga protokol itu, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatannya, tidak mengurangi kekhidmatan dan tidak menimbulkan masalah baru di balik satu kegiatan kita yang baik. Sesuatu yang baik itu selalu harapan kita menjadi satu produk yang baik dan berdampak baik. Nah, kemudian ini yang akan menjadi sesuatu yang dambaan setiap masyarakat. Kita menjalankan Ramadan penuh hikmah dan pengendalian masyarakat juga terukur, terkontrol. Yang jelas dari Kementerian Agama untuk Ramadan kami memberikan dorongan pada masyarakat untuk lebih terpacu, ibadah lebih kuat, kemudian kekhusyuan, kedamaian dan ketenangan tadi. Karena capaian itulah yang menjadi dasar Ramadan itu bernilai atau tidak. Sayang kalau Ramadan lewat kemudian kita nggak mendapatkan apa-apa. Baik. Ya. Oke, jadi dapat disimpulkan Pak ya, untuk salat tarawih memang diperbolehkan. Namun untuk open house dan buka bersama mungkin belum dianjurkan Pak ya.
Itu kalau dari Bapak Presiden kita kan menyampaikan supaya hal-hal itu, untuk sementara dihindari dulu. Mhm, Sementara dari Kementerian Agama kami tetap menunggu instruksi mhm. dan arahan dari pusat, karena kami lembaga vertikal Pak ya, Benar benar, artinya kita harus menjalankan apa yang diinstruksikan dari pusat. baik. Ya. Baiklah, berarti untuk formalitas memang belum ada arahan, Belum namun kita tetap berpatokan pada instruksi presiden Presiden, yang menganjurkan untuk tidak dulu melakukan open house maupun buka bersama. ya Namun kabar bahagianya untuk tarawih sudah bisa dilakukan, Pak ya. insya Allah bisa dilakukan. Baiklah, pemirsa kami akan kembali namun setelah jeda pariwara berikut ini. Dari studio Jack TV kami kembali menyapa pemirsa setia Injambi. Dan pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai pengaturan dan panduan ibadah dalam Ramadan tahun ini. Dan pada segmen kedua ini mungkin saya akan menyinggung terhadap isu yang cukup menarik ini Pak. Mengenai surat edaran Ah, Menteri iya iya. nomor SE 05 tahun 2022 yang sempat viral waktu itu Pak. Oh, Mengenai penggunaan pengeras suara di masjid. baik baik. Ya, diketahui bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Jambi sendiri untuk pengaturan ini, Pak, sudah berjalankah? Mhm. Dan mungkin boleh menanggapi terhadap pengaturan ini sebenarnya isinya apa sih, Pak, surat edaran tersebut? Oke baik. Terima kasih, ini menjadi berita yang hangat ya, apalagi melalui penggorengan-penggorengan juga lebih lebih seger lagi Benar, Pak. didengarnya. Tapi sebetulnya kan begini, isi dari SE nomor 5 ini, terkait dengan pengaturan suara, pada TOA ya, pengaturan suara pada TOA yang kemudian, sebetulnya tidak menjadi masalah ketika, hal-hal ini, apa namanya, dipahami masyarakat secara utuh tentang isinya, tidak terburu-buru menggorengnya. Nah, jadi inti dari pengaturan TOA itu adalah supaya ada keberimbangan suara, kenyamanan, kemudian biar suara ini terkontrol dengan baik. Jadi tidak bersaut-sautan tapi tidak tidak pada frekuensi yang serempak gitu. Apalagi di situ juga ada, isi terkait dengan pengaturan, siapa yang akan membacakan azan, pelafalannya. Karena dalam bahasa Arab itu beda pelafalannya itu sudah punya makna yang berbeda, Mbak Benar. Ilda. Contoh kalau kita dengarkan sudah pakai toa keras, suara yang azan kemudian, tidak menjadi perhatian, dia menyebut asyhadu alla ilaha, la-nya dibaca pendek. Dalam kaidah bahasa Arab, la pendek itu namanya la taukid. La taukid itu malah artinya sungguh. Tetapi kalau la itu dibaca panjang, itu la nafiyah. La nafiyah itu artinya tidak. Nah, sekarang kita masuk ke artinya ketika asyhadu alla ilaha pendek, aku bersaksi bahwa sungguh ada Tuhan yang disembah selain Allah, kan itu. Berbahaya, Pak ya? Nah, malah berbalik. Maka harusnya kan asyhadu alla ilaha. Pelahnya itu panjang, la nafi yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan ini, kemudian menjadi poin dalam SE itu yang kemudian, dari pihak masjid, pengurus masjid atau ulama sekitar yang mendengarkan dengungan, suara azan itu, alunan azan itu kemudian melakukan evaluasi gitu. Dan perhatiannya kan tidak hanya sekedar, suara kemudian harus diturunkan dan lain sebagainya, tetapi ada poin-poin penting di dalamnya, eee, terutama dalam, penyampaian muadzin itu sendiri. Jangan sampai salah, untuk diperbaiki bersama-sama.
Kemudian di dalam SE itu juga ada pengaturan pakai mic dalam, mic luar, sehingga kapan menjelang maghrib misalnya, sebelum maghrib itu ada tarhim, ada bacaan Quran, silakan kemudian menggunakan mic luar, durasi 5 menit sampai 10 menit, itu kan untuk pengontrol persiapan kita. Mengingatkan juga kepada seluruh masyarakat bahwa ini sudah mau tiba waktu maghrib. Nah, kemudian setelah azan dikumandangkan, kita menggunakan mic dalam. Mic dalam ini sebetulnya ini sangat bermanfaat juga untuk tidak lebih menimbulkan polemik di masyarakat ya. Terutama kalau pas imam yang bagus, imam yang makhrajnya itu tepat, itu dia menjadi imam kemudian suaranya keluar, itu kan well-well saja, masyarakat pun tenang gitu. Tetapi ketika imam ini berhalangan kemudian digantikan, sementara imam pengganti ini bukan seorang yang akra sama afqah, artinya nanti bacanya itu yang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Nah, ini kan kemudian menjadi hal yang kurang elok juga. Nah, maka sebetulnya sasaran dari surat edaran itu sendiri untuk mengatur, kemudian juga ada kita introspeksi bahwa dalam menjalankan agama itu juga kita butuh suasana yang tenang, kemudian membawa kebersamaan, kemudian juga ada telaah evaluasi, jangan-jangan ada yang kurang pas. Tetapi pada hakikatnya mudah-mudahan masyarakat kita bisa menerima kalau kita memahaminya dengan baik dan penuh dengan hati yang jernih ya, supaya ada kesemarakannya itu, alunannya itu, iramanya enak gitu. Itu Pak Ilsa. Nah, masyarakat kita mudah-mudahan lebih rileks, lebih cerdas dalam menyikapi setiap isu-isu yang ada. Jangan mudah-mudah terprovokasi dengan kemauan sekelompok orang ya. Yang jelas sebetulnya muatannya tidak ada pemerintah itu kemudian ingin menyulitkan masyarakat, tidak, tapi dalam rangka kita menyelaraskan, dan kita berharap masyarakat itu pun kemudian menjadi satu pembelajaran. Saya sendiri sebagai pengurus masjid ya, kemudian melihat ini saya lihat contoh di pengaturan muazin ya, muazin atau imam, sehingga jangan sembarang nunjuk muazin kemudian berazan, apalagi kalau sampai muazin itu misalnya anak kecil. Ya disarankan supaya muazin itu yang sudah baligh lah, karena ini panggilan ibadah yang sesungguhnya. Kemudian juga fasohahnya, karena kalimat-kalimat yang dilantungkan itu supaya tidak terbiasa dengan hal yang tidak benar. Dan ini menjadi telaah bagi para pengurus masjid. Dan dampak positif dari SE itu kalau saya lihat, oh iya, kita diingatkan gitu. Yang selama ini merasa tidak diingatkan kan gitu. Kita melihat dari perspektif positifnya saja. Ya, kemudian jangan kita tidak terbawa-bawa dengan tadi ya kemudian larinya kemana-mana itu kan. Ya tapi ya memang itulah kita ya kan. Masyarakat juga semakin cerdas. Ya mudah-mudahan Ramadan ini membawa kebersamaan kita untuk kembali menyelaraskan suara kita antara pemerintah, juga mudah-mudahan Allah berikan petunjuk supaya kebijakan-kebijakan itu lebih bergerak ke apa yang mendamaikan di tengah masyarakat. Baik. Sehingga masyarakat pun tenang menyambutnya, dan masyarakat juga Allah berikan ketenangan untuk mengendalikan emosi, tidak kemudian meledak-ledak. Tapi subhanallah memang kondisinya masyarakat kita itu pun ya beragam. Jadi beragam model, adat, budaya, gaya dan lain sebagainya. Secara dari sisi keimanan orang muslim itu kan harusnya lebih waspada dan mudah memaafkan. Jika ada hal, ayolah kita bicarakan dengan baik, dengan tenang, supaya itu tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru di tengah masyarakat. Baik. Nah, itu Pak.
Baiklah, berarti harus jadi masyarakat yang cerdas Pak ya, Iya, dalam, insyaallah. jangan cepat menyimpulkan seperti itu mungkin Pak ya. Baik Pak, tadi kita sudah membahas mengenai isu surat edaran, kemudian saya juga ingin, tanyakan kepada dari Bapak, Iya. mengenai persiapan dari Kemenak nih Pak, menyambut Ramadan, apa saja yang telah dipersiapkan, Kanwil Kemenak Jambi Pak? Iya, eee, mulai dari start awal untuk akhir Sya'ban, di tanggal 29 Sya'ban itu kami akan melakukan pengamatan, Mhm. hilal dan itu serentak di seluruh negara termasuk, di seluruh, provinsi di Mhm. Indonesia termasuk di Provinsi Jambi ini. Kami melakukan pengamatan di Hotel O2 Weston di Mhm. rooftop-nya itu, eee, dengan tim Falakiyah Provinsi Jambi Mhm. yang keanggotaannya juga meliputi dari tim pakar yang dari UIN, punya background, studinya itu memang ilmu falak. Dan alhamdulillah Jambi kita punya beberapa ilmu falak yang secara, keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada dari ulama-ulama kita, MUI, kemudian NU dan Muhammadiyah. Kita juga menggabungkan dengan BMKG, kemudian Pengadilan Agama, dan ormas-ormas terkait yang ada di Provinsi Jambi. Dan ini tergabung dalam satu tim falakiyah dalam pengamatan hilal awal Ramadan. Nah, kemudian, kita akan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, terutama di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jumat malamnya itu kan, programnya dari bidang PENAIS, Penerangan Agama Islam, akan melakukan, beberapa kegiatan ke beberapa daerah, termasuk pengisian pengajian atau dakwah-dakwah, eee, untuk wilayah seluruh Provinsi Jambi. Nah, di Kementerian Agama sendiri memang untuk kajian sholat zuhur, selalu kita adakan, nanti dengan bergilir, di Mushola Al-Ikhlas kantor Kementerian Agama. Artinya kita juga saling berbagi, saling mengisi dengan kawan-kawan. Secara internal kami juga perlu berbenah, kami juga perlu mendapatkan asupan-asupan Mhm. ya. Namanya kita hadir di majelis itu Mbak, kalau Ramadan hadir saja, duduk saja sudah diberi pahala. Bener. Mhm. Apalagi kalau kita sudah niatkan mencari ilmu, Mhm. double lagi. Apalagi kalau bisa memberikan nuansa pada kegiatan, majelis itu. Mhm. Wah, itu lebih banyak lagi. Mhm. Jadi yang kiat-kiat begini ini mudah-mudahan tumbuh di tengah masyarakat kita Mhm. pada Ramadan ini sehingga ibadah-ibadah itu menjadi lebih signifikan, lebih, bisa membawa kepada, perubahan-perubahan kita secara agama, dini ya, kemudian juga dampaknya pada kehidupan sehari-hari kita, eee, lebih tertata, lebih terukur, lebih teratur kan itu. Mudah-mudahan nih. Iya, baik Bapak, mungkin terakhir singkat saja Bapak, himbauan mungkin kepada masyarakat Jambi dalam menyambut Ramadan ini dari Bapak selaku mewakilkan dari Kanwil Kemenak Pak, boleh sedikit saja? Baik Mbak Hilda, terima kasih Mhm. atas nama Kementerian Agama Provinsi Jambi, mewakili Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kami mengajak saudara-saudara untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan ini penuh dengan kekhusyuan dan keceriaan. Sambutlah Ramadan dengan kebahagiaan dan sukacita supaya kita lebih dalam mengarungi Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan. Karena sesuatu jika kita lakukan penuh dengan cinta dan kesungguhan, mudah-mudahan Allah akan membalas dengan sesuatu yang lebih juga. Sebagaimana tadi dalam beberapa kalimat kami sampaikan, Allah itu punya rahmah, Allah itu punya berkah yang akan diturunkan kepada umat manusia, tetapi dengan syarat ada keimanan dan ketakwaan di dalamnya. Mudah-mudahan Provinsi Jambi,
selalu mendapat naungan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Kemudian amin ya atas rabbal dasar alamin. peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat di Provinsi Jambi. Terima kasih, itu selaku wakil dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang Baik. sebesar-besarnya. Baik, Pak Rocky, terima kasih banyak Siap, Bapak Mbak. sudah hadir, sempat hadir dalam Injambi kita kali ini, dan semoga pesan dan himbauan dari Bapak diterima oleh masyarakat Jambi, Pak ya. Dan sudah cukup jelas mengenai pengaturan dari Kemenak Jambi, mungkin kita masih menunggu ya Pak secara formalnya. Betul. Namun ada beberapa himbauan yang perlu mungkin diperhatikan khususnya di Jambi, tapi untuk lebih lanjutnya nanti mengenai formalitasnya nanti akan kita tunggu dari Kemenak langsung Pak ya, Kemenak Betul, Pusat. siap. Baiklah pemirsa, kami akan masih kembali namun setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di Injambi dan pada segmen ketiga ini telah bergabung bersama kami yakni dari BPTD Wilayah 5 Jambi, Bapak Harwinanto MT selaku Kasubag TU. Ya Bapak ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Selamat siang para pemirsa Cek TV dimanapun berada. Baik Bapak sebelumnya terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami Pak. Sama-sama Mbak. Ya, ini tema kita kali ini mengenai menyambut Ramadan Pak. Yang perlu juga diperhatikan adalah pengaturan dalam lalu lintas nih Pak, khususnya untuk mudik Pak. Mungkin memang lebih fokus nanti ya Pak ya di menjelang Lebaran, tapi tidak apa-apa kita bahas sejak sekarang Pak mengenai pengaturan apa saja nih yang perlu diperhatikan masyarakat Jambi khususnya terkait mudik menjelang bulan Ramadan ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Ida. Kami juga terima kasih kepada Mbak Ida Cek TV yang telah mengundang kami. Ini sekali lagi ini terima kasih, ini jadi kami bisa bersua dengan para pemirsa Cek TV. Jadi kami bisa sampaikan hal-hal yang memang dari awal bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Jambi khususnya. Baik, memang saya sedikit bercerita tentang secara umum dulu tentang Indonesia ya. Ini kita di Indonesia ini ada tradisi unik Mbak. Jadi tradisi tahunan yang namanya Lebaran. Benar. Ada apa dengan Lebaran? Kan gitu ya. Ada apa dengan Lebaran? Ya Lebaran ini kita tahu semua semacam ritual mudik ya. Dia menggunakan pada waktu yang relatif pendek, jumlah orang yang sangat banyak untuk menuju suatu tempat yang dari barat ke timur, timur ke barat. Sehingga ini pemerintah tentu kan harus mempersiapkan ya, negara harus hadir untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya dalam acara Lebaran sehingga dapat dirayakan dengan ceria, bertemu dengan orang tua, dengan kerabat, silaturahmi dapat tercapai. Baik, kami dari BPTD Wilayah 5 Provinsi Jambi selaku UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setiap tahunnya juga hal yang sama kami lakukan. Kecuali 2 tahun terakhir, COVID memang tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan mudik. Nah, tahun ini kita sama-sama mendengar bahwa instruksi atau arahan Presiden Bapak Jokowi untuk hal mudik. Jadi berdasarkan SE 11 2022 tanggal 8 Maret 2022 SE-nya Satgas Penanganan COVID-19 di situ sudah sangat jelas dipersyaratkan dan itu menjadi pegangan kami karena kami mengelola terminal tipe A, jadi itu adalah acuan kami untuk tentunya di samping aturan-aturan dari internal kami. Benar. Jadi bagi para pemudik yang nantinya memang kalau memang kita jadi diperbolehkan mudik ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama tentu calon penumpang Mbak Ida harus sudah vaksin kedua atau ketiga yang booster itu sudah tidak dipersyaratkan untuk antigen. Nah yang vaksin baru pertama para pemirsa itu harus PCR atau antigen. PCR itu bisa 3 kali 24 jam, kalau antigen 1 kali 24 jam untuk keberangkatan melalui terminal-terminal.
Jadi untuk itu ini persiapan salah satunya yang akan kami kawal di setiap terminal tipe A yang ada di Provinsi Jambi. Kami sendiri secara internal untuk konteks menyambut mudik ya, kalau kami mudik ya, karena konteksnya adalah pelaku perjalanan, kami tentu akan mempersiapkan pertama melakukan koordinasi ya dengan instansi terkait tentunya, dalam ini rekan-rekan TNI Polri, rekan-rekan pemerintah daerah, kesehatan, dinas sosial, Satpol PP, dinas perhubungan. Kita setiap tahunnya membentuk pos pelayanan di setiap terminal tipe A di Indonesia, bahkan itu ada, dan di Jambi juga demikian. Ini lintas kementerian, lintas sektoral, tujuannya satu, memberikan pelayanan kepada para calon penumpang sesuai dengan kebutuhannya. Dan di samping itu kami juga memastikan kendaraan bis-bis yang digunakan itu layak jalan, Pak. Kita lakukan ramcek oleh petugas-petugas yang memang mempunyai kompetensi untuk itu. Cek semua bannya, lampunya. Jadi diharapkan dengan hal demikian kendaraan bisa membawa para penumpang sampai ke tujuan. Benar. Di samping itu juga saat ini di seluruh terminal tipe A di Provinsi Jambi kita sediakan prokesnya, Mbak. Kita awasi prokesnya, baik itu cuci tangan, hand sanitizer, cek suhu. Petugas-petugas kami di terminal, para pemeriksa siap membantu terkait dengan hal yang demikian. Dan kami tentu akan mengawasi para calon penumpang wajib menggunakan masker, itu pasti. Dan kita tahu 2 tahun pandemik tidak ada mudik ya, Mbak ya. Sehingga instruksi atau arahan Bapak Presiden ini masyarakat sudah pada tahu, jadi kita bisa bayangkan akan seperti apa. Antisipasi ya Pak ya. Siap, baik. Di samping itu juga kami secara umum juga akan melakukan monitoring, Mbak, ke jalan-jalan nasional yang menjadi jalur mudik. Ketika kita menemukan ada dibutuhkan fasilitas-fasilitas keselamatan tambahan yang menurut waktunya harus segera, ya kita akan pasang spanduk-spanduk himbauan dan lain sebagainya. Intinya adalah negara hadir untuk memfasilitasi masyarakat melakukan mudik bisa selamat, nyaman sampai ke tujuan. Gitu. Demikian Mbak Yuda. Baik. Ya. Untuk pengaturan berarti memang ada beberapa perubahan sedikit Pak ya. Baik. Seperti vaksin ya yang diwajibkan, vaksin kedua atau ketiga. Kemudian PCR masih sama seperti tahun lalu Pak ya, 1 kali 24 jam. Untuk yang vaksin pertama. Oh begitu Pak? Iya, untuk vaksin, kalau calon penumpang baru vaksin pertama itu wajib antigen atau PCR. Oh gitu, ya. Oke baik. Berarti itu tadi pengaturan mengenai mudik di Ramadan tahun ini. Baik. Dan saya ingin menyinggung juga Pak mengenai bahwa kita kan memang sudah hampir 2 tahun ini tidak diperbolehkan untuk mudik Pak. Baik. Lalu apa nih antisipasi dari BPTD wilayah 5 Jambi dalam pelonjakan kenaikan pemudik yang sudah mungkin tahun lalu tidak bisa mudik, nah sekarang pada mudik semua nih Pak, apa nih antisipasinya? Baik Mbak Ida, jadi ini kami sudah bisa merasakan yang Mbak Ida tanyakan tadi. Memang kami sudah melihat bahwa ini bakal seperti apa, tapi tentu di sini ini kan tidak hanya kami nanti, kami akan dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyikapi hal-hal demikian sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kami di BPTD 5 Provinsi Jambi tentu kaitannya dengan permintaan yang tinggi, berarti demand supply ya, berarti kami akan melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak yang memang bisa mengakomodir untuk kebutuhan angkutan. Salah satunya nanti ke para pengusaha angkutan melalui Organda tentunya. Kami akan sampaikan sosialisasi, kami akan undang, kami akan bicarakan. Ini loh fakta yang mungkin akan terjadi. Jadi pertama maksimalkan armada yang ada. Kendaraan cadangan pun dipersiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian. Tapi syaratnya harus kendaraan tersebut harus layak jalan. Memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Tidak hanya mobil yang enggak bagus dipaksa keluar juga tidak bisa. Karena nanti di terminal akan kami cek. Kalau tidak memenuhi syarat itu tidak kita izinkan untuk berangkat. Intinya kita akan bersinergi dengan seluruh komponen untuk
memfasilitasi kebutuhan armada yang ada di Provinsi Jambi kaitannya dengan penyelenggaraan angkutan lebaran. Demikian Mbak Hilda. Baik, jadi dari pihak BPTD pun sudah mengantisipasi pelonjakan pemudik Pak ya. Baik, terkait juga yang menarik ini Pak, mengenai apa saja nih yang sudah dipersiapkan BPTD selain tadi yang telah disampaikan oleh Bapak, apa saja kegiatan yang telah dipersiapkan BPTD dalam menyambut Ramadan kali ini Pak, khususnya dalam lalu lintas di Jambi nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Hilda, pertanyaannya menarik sekali. Baik, kami di BPTD 5 sebenarnya ini hal yang rutin saja. Hal yang rutin saja yang menjadi tugas pokok fungsi kami mengenai angkutan, tentu kami lebih fokus ke terminal ya, lebih ke terminal. Jadi kami ada 4 terminal tipe A yang di bawah kendali kami, Terminal Alam Barajo di Kota Jambi, Seribulan di Sarolangun, terus Pulau 7 di Merangin, Bangko, dan Terminal Bungo di Muara Bungo. Jadi itu sudah menjadi standar operasional prosedur kami terkait dengan hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum kendaraan keluar dari terminal. Jadi memang kami fokus pada simpul-simpul angkutan umum adalah di terminal. Pertama adalah memastikan kendaraan itu layak jalan, Pak. Dan sampai hari ini itu kami laksanakan, dan pada masa angkutan lebaran kami lebih akan tingkatkan lagi. Tapi konsep dasarnya adalah tetap sama. Ini soal keselamatan angkutan. Yang kedua, kami juga sudah memasang rambu-rambu di sepanjang ruas jalan nasional tentunya. Kami pastikan orang dari teman-teman dari Pekanbaru mau ke Jakarta maupun sebaliknya tidak akan kesasar. Kita sudah pandu, kita sudah lengkapi jalan-jalan nasional yang menjadi kewenangan kami, fasilitas keselamatan berupa lampu dan sejenisnya. Ya, tentu kami sadari masih ada beberapa titik yang harus kita secara bertahap akan kita penuhi. Namun dalam masa angkutan lebaran kami akan coba monitoring lagi. Kalau dibutuhkan fasilitas tambahan akan kami pasang, kami tambahi sesuai dengan kebutuhan pada lokasi tersebut. Demikian Mbak Ida. Baik Pak, tapi mungkin saya boleh nanya juga nih Pak, untuk sejauh ini kondisi di jalan lintas perbatasan Jambi, khususnya di jalan nasional itu bagaimana Pak? Masih aman Pak, terkendali atau seperti apa? Baik, kalau dari sisi fungsi kami melihat rasanya sudah cukup Mbak. Tapi sekali lagi bahwa terkait dengan lalu lintas, terkait dengan penyelenggaraan angkutan lebaran, tentu nanti kita akan sama-sama dengan lintas terkait dengan TNI Polri, dengan Kementerian PU, pemerintah daerah juga kita akan sama-sama, kita keroyok lah intinya. Kita keroyok untuk momen angkutan lebaran, intinya negara hadir di situ, memfasilitasi warganya, masyarakat untuk dapat melaksanakan momen tahunan ini, dapat berjalan dengan lancar, nyaman, aman, selamat, dan terjangkau tentunya. Jadi kami siap untuk itu. Dan ini masih ada waktu beberapa minggu ke depan, kami akan lebih persiapkan lagi bersama instansi terkait untuk persiapan hal tersebut. Demikian Mbak Ida. Baik, jadi untuk kondisi lalu lintas di jalan nasional ini masih aman terkendali Pak ya? Dan belum ada pelonjakan pemudik? Ya, belum ada, masih standar saja, normal saja. Standar aja, baiklah. Dan tadi kita sudah membahas banyak sekali dengan Pak Herwanto. Herwinanto, Mbak. Herwinanto. Mohon maaf Pak, saya koreksi Pak Herwinanto. Kita sudah membahas banyak sekali mengenai pengaturan mudik, kemudian kondisi lalu lintas di jalan nasional khususnya, terus apa saja yang telah dipersiapkan dari BPTD wilayah 5 Jambi, dan mungkin sebagai penutup Pak dari Pak Herwinanto, himbauan kepada masyarakat Jambi Pak. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Elda. Kepada masyarakat Provinsi Jambi, kami atas nama pimpinan di BPTD wilayah 5 Provinsi Jambi mengimbau kepada kita semua terkait khususnya untuk angkutan lebaran. Pertama, mohon dapat segera melakukan vaksinasi ya. Vaksinasi kedua maupun ketiga. Ini wajib karena itu nanti bagi masyarakat yang akan bermudik itu menjadi syarat perjalanan di dalam negeri. Kedua, juga patuhi protokol kesehatan, prokes, masker, karena masker yang kita yakini itu adalah pencegahan ya.
Yang ketiga, tentunya persiapkan kendaraan yang memang betul-betul siap untuk melakukan perjalanan jarak jauh, periksakan sehingga kendaraan itu bisa dikatakan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Juga jaga kesehatan, karena kalau nggak sehat nggak bisa kita melakukan perjalanan, Mbak Hilda. Benar banget. Terus selanjutnya juga ini, selama dalam perjalanan patuhi seluruh peraturan lalu lintas yang ada di jalan. Jadi ketika ada rambu-rambu hati-hati ya kita harus hati-hati. Karena semua rambu yang dipasang di jalan itu ada tujuannya. Tidak pasang-pasang begitu saja. Jadi penuhi, ikuti peraturan lalu lintas di jalan. Dan berdoa tentunya. Sebelum berangkat kita berdoa. Gitu. Jadi itu untuk masyarakat Jambi mohon dapat dipersiapkan sejak awal. Semoga Lebaran tahun ini dapat dirayakan dengan lancar, dengan baik, dan penuh dengan keceriaan berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin Pak. Pak Harwinanto, saya ucapkan terima kasih Baik, Mbak. sebesar-besarnya telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Injambi. Dan pemirsa, kami masih akan kembali di segmen keempat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen keempat dan telah bergabung bersama kami di segmen keempat dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Kembali bergabung lagi ya Om ya, setelah 3 kali berturut-turut dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yakni Om jadinya saya panggil, Pak Jabal Nur SE, selaku Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan. Assalamualaikum Pak Jabal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Imes atau yang lebih dikenal dengan Mbak Hilda ya. Juga pemirsa Jack TV yang kami banggakan. Baiklah. Terima kasih. Pak Jabar, ini kan spesial edisi Ramadan nih Pak. Dan sebelumnya kita memang telah singgung juga di dialog terkait harga minyak goreng yang melambung tinggi. Nah, sudah kita singgung mengenai bahan pokok yang melambung tinggi sekarang. Apalagi menjelang Ramadan nih. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, sebenarnya mengapa bahan pokok itu selalu naik menjelang Ramadan? Baik, terima kasih Mbak Imes ya. Dapat kita ulas kenapa satu nilai bahan pokok itu ya dihadapi pada masa-masa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita tidak memungkirkan ketika bahan pokok itu terjadi ada yang naik, ada yang stabil, dan ada yang turun di hari-hari tertentu. Kita dapat juga memperhatikan dari sisi ketersediaan dan juga dari sisi permintaan, demand and supply. Ini tetap berlaku ketika di hari-hari menjelang hari besar keagamaan nasional, baik itu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan pada momen ini sekarang, maupun Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Artinya kita Provinsi Jambi masih ada ketergantungan dari sisi bahan pokok strategis seperti cabai, bawang putih, bawang merah, termasuk gula pasir. Nah ini dan telur. Tetapi Provinsi Jambi sudah berupaya, artinya untuk menekan laju inflasi terhadap kenaikan-kenaikan bahan pokok strategis yang pada saat-saat tertentu. Artinya kami sudah berusaha, pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan, berupaya semaksimal mungkin bagaimana bahan-bahan pokok ini dapat tercapai dari harga maupun pasokan. Nah, kita bicara pada hari ini saja bahan-bahan pokok yang dijual di pasar Angso-Duo. Karena Angso-Duo ini adalah merupakan salah satu pasar besar tradisional yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan adalah salah satu
tolok ukur inflasi daerah Provinsi Jambi. Bahwa harga-harga pada hari ini ya relatif cenderung stabil, dan apa yang disangsikan oleh masyarakat, yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita, konsumen akhir kita berangsur pulih. Seperti minyak goreng sudah cukup tersedia semuanya di retail maupun di pasar Angseduo, baik kemasan maupun curah. Namun ya di curah masih ada selisih margin sedikit karena dia rantai pasokannya sampai ke akhir konsumen itu memang panjang. Dari produsen ke distributor, lalu ke pedagang, dikemas. Nah, sehingga ada sedikit selisih, ya tidak besar lah. Perkiraan dari minyak curah itu kalau per kilonya 15.500, itu kan aturan yang terbaru dari Kemendak. Mereka jual 16, harga tadi pagi 16.000 sampai yang tertinggi 17.000. Artinya ada margin 500 sampai 1.000 rupiah. Selisih harga dari head itu untuk minyak goreng. Nah, seperti beras kita masih aman, tidak ada gejolak, dan kita cukup untuk beras Bulog cukup aman, termasuk stok juga pemerintah Provinsi Jambi, beras cadangan yang dicadang oleh pemerintah Provinsi Jambi itu bisa dikatakan stabil. Itu dari beras. Seperti jagung ini masih standar. Harga tertinggi 9.000 dan harga terendahnya 8.000. Kedelai yang agak naik. Nah, bawang putih masih stabil. Bawang merah maupun cabai. Cabai merah ini pada saat sekarang di pasar kedua itu 28 yang terendah, yang tertinggi 32. Ini sangat-sangat bagus sekali, ini yang kita harapkan nantinya mencapai di bulan suci Ramadan. Nah, termasuk ayam, kemarin ayam sudah naik, sekarang sudah normal kembali. Ini juga dapat dipengaruhi dari tadi apa yang saya sampaikan, ketika keran itu dibuka, maka peningkatan konsumsi masyarakat itu memang dipengaruhi oleh ketersediaan barang yang ada di pasar-pasar, seperti merayakan orang pesta pernikahan, merayakan sedekahan ya, perubahan kalau kita Muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ini juga mempengaruhi. Tapi dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi tetap berupaya bagaimana barang-barang pokok strategis dalam rangka menyambut HBK ini kita siap baik dari sisi distribusinya, pelakunya selalu kita awasin, distribusi barang selalu kita awasi, dan penyebarannya kita awasi juga sampai jangan ada yang negatif. Benar. Penimbunan ya. Ya, ini Satgas Pangan akan berperan. Dan kami juga Dinas Ketahanan Pangan mempunyai agenda-agenda. Salah satunya agenda-agenda yang kita laksanakan pada saat HBK ini yaitu sidak pasar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Ini biasanya kita lakukan H-3 sebelum bulan suci Ramadan dan H-3 sebelum Idul Fitri. Ini langkah-langkah kita lakukan terhadap pengawasan barang yang beredar, dan dari sisi konsumsinya juga kita bekerja sama dengan Polda, dengan BPOM, baik dari sisi amankah Bapak ini dikonsumsi. Nah, kita kan harus siap siaga terus. Benar. Ya, termasuk daging ini kan sangat dibutuhkan saat hari raya Idul Fitri. Nah, ini mungkin kami sampaikan masyarakat, termasuk kegiatan gelar pangan murah. Gelar pangan murah ini kami lakukan kemarin dari semenjak minyak goreng agak
kekurangan pasokannya ya, kita lakukan terus gelar pasar murah sampai nanti bulan suci Ramadan. Nah kita situ ada momen-momennya. Kemarin kan terakhir kita laksanakan di Mayang ya, di RT 33. Nah, kita lakukan. Tapi bukan di Mayang saja, sebelum itu sudah di Kota Baru, di Telanepura. Nah itu sudah kita lakukan dalam rangka bagaimana stabilisasi harga. Nah inilah salah satu tujuan-tujuan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang terhadap harga-harga yang kurang stabil. Nah juga Perindak juga melakukan operasi pasar, Bulog juga melakukan operasi pasar. Ini salah satu tujuannya itu juga untuk menstabilisasikan harga yang tinggi, jadi bagaimana harga itu bisa tercapai oleh konsumen akhir. Ya. Baik, jadi untuk ketersediaan aman ya Pak ya? Aman. Untuk ketersediaan kita pada minggu ini aman. Jadi Bapak Ibu pemirsa Jack TV ya, jadi jangan panik buying. Pemerintah terus berupaya bagaimana barang-barang Bapoktis ini yang dibutuhkan dalam bulan suci Ramadan ini maupun hari-hari besar lainnya juga kami terus berkoordinasi baik dengan pihak produsen, distributor dan para petani-petani kita untuk bagaimana barang tersebut tetap tersedia di pasaran maupun di retail-retail. Baik, dan tadi juga sudah disampaikan mengenai harga Bapok memang masih relatif murah ya Pak ya? Ya masih relatif sejauh ini stabil. Stabil? Iya stabil. Nah, karena saya sampaikan tadi kan terjadi demand on supply tadi. Ketika kebutuhan itu meningkat, maka berlaku harga pasar. Nah disinilah peran kita pemerintah, bagaimana kestabilan harga bahan-bahan pokok strategis itu bisa tercapai gitu di konsumsi akhirnya, ya sehingga tidak menimbulkan keresahan, jadi benar. Nah, baik dari ketersediaannya maupun dari harganya, sehingga masyarakat kita dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini dapat berjalan dengan baik, dengan aman. Nah itu yang kita harapkan. Baik, untuk harga jadi masih relatif stabil, tapi untuk mengantisipasi ini Pak, adanya pelonjakan harga bahan pokok, apa yang telah dipersiapkan Dinas Ketahanan Pangan? Ya, kami Dinas Ketahanan Pangan selalu berkoordinasi dengan OPD yang terlibat ya dalam distribusi pangan dan produksi pangan, seperti Dinas OPD TPHP, Tanam Pangan Hortikultura dan Peternakan. Bagaimana Dinas OPD tersebut mengkoordinasikan ke bawahnya, ke petaninya, baik dari sisi pola tanam sampai ke tingkat panennya, berapa yang dibutuhkan. Kita sudah berkoordinasi juga antar dan inter ke produsen, ke distributor, bagaimana mereka dapat mengadakan bahan-bahan pangan strategis sehingga tepat waktu, dan kita berkoordinasi dengan Polda juga dalam transportasi. Ini sangat berpengaruh karena kalau terhambat maka barang tersebut bisa lambat sampai ke konsumen akhir, kayak gitu. Baik, dan tadi juga disampaikan bahwa dari Dinas Ketahanan Pangan H-3 ya Pak ya, juga melakukan sidak terhadap bahan-bahan pokok khususnya. Nah, persiapannya seperti apa Pak sejauh ini? Ya, kami sudah menyiapkan dengan baik, sudah mengadakan rapat. Waktu itu Ketua Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi Pak Haji Sudirman, beliau Sekda Provinsi Jambi selaku Ketua Tim Satgas Pangan, dan sudah mengadakan rapat dengan tim Satgas Pangan waktu itu di rumah dinas Sekda Provinsi Jambi malam itu, dan kami sudah menentukan
nanti ada sidak pada saat tanggal 30 ya. 30 hari Rabu 30 Maret 2022. Kita akan melaksanakan sidak ke 3 pasar. Salah satunya Pasar Angsoduo, Pasar Talang Banjar, Simpang Puli. Nah, ini adalah salah satu upaya juga pemerintah melihat kondisi dalam rangka ketersediaan barang bahan pokok strategis menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Nah, ini yang terus kita lakukan setiap HBKN. Ya. Jadi untuk bahan pokok selalu dipantau terus ya Pak ya dari Terus. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi? Ya, setiap hari kita pantau Mbak Imes. Salah satunya kita mempunyai enumerator. Enumerator ini mengambil sampel bahan pokok strategis di pasar-pasar kabupaten kota, ya, setiap hari, baik dari sisi ketersediaannya maupun dari sisi harga. Ini yang sangat terus kita pantau di pasar-pasar di seluruh Provinsi Jambi, 11 kabupaten kota. Nah, ini kita laporkan juga laporannya ketersediaannya setiap minggu ke kementerian, baik ke Kementerian Dalam Negeri maupun ke Kementerian Pertanian. Nah, ini selalu kita terus laporkan karena disinilah kita bisa melihat kecenderungan kekurangan atas ketersediaan bahan pokok strategis. Ya. Tentunya kita harapkan bersama baik dari ketersediaan maupun harga bahan pokok ini tidak aman lah, stabil dan tidak merugikan masyarakat lah. Kalaupun naik jangan terlalu tinggi ya. Dan lebih baik lagi tidak naik. Mudah-mudahan. Yang kita harapkan sebagai masyarakat tentunya. Dan kita juga mengharapkan tidak adanya penimbunan, kecurangan-kecurangan. Benar. Terhadap bahan pokok seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan mungkin terakhir Pak, sebagai closing statement dan himbauan kepada masyarakat Jambi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi boleh disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Imes. Pemirsa JEK TV Provinsi Jambi yang kami banggakan, dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, mari kita berbelanja berdasarkan kebutuhan. Jangan berdasarkan keinginan. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang kita belanjakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu konsumen seluruh Provinsi Jambi jangan panik. Pemerintah selalu berada di tengah-tengah masyarakat dalam menyiapkan kebutuhan ketersediaan bahan pokok strategis baik di pasar-pasar maupun di retail. Dan kami selalu bekerja sama dengan distributor, produsen untuk menyiapkan dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Imes. Baik Bapak, terima kasih banyak telah menyampaikan pemaparan dari ketersediaan maupun harga bahan pokok. Saya ucapkan sekali lagi Pak Jabal, terima kasih banyak telah bergabung ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak Imes. Baik, dan pemirsa itulah dia beberapa persiapan yang mungkin perlu diperhatikan seperti dari bahan pokok maupun mudik, kemudian panduan-panduan ibadah selama Ramadan nantinya. Dan tentu kita harapkan bersama bahwa Ramadan ini dapat kita laksanakan dengan baik dan tercapailah tujuan atau esensi dari Ramadan tersebut. Dan saya Hilda Mesri Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di JEK TV, Inspirasi Kita.